Be phenomenal every day. Halo guys, kali ini saya akan menyajikan simulasi tentang mengapa harga saham itu selalu berhubungan dengan kinerja perusahaannya. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar bahwa perusahaan walaupun kinerjanya bagus, harga sahamnya itu belum tentu naik. Nah, faktor yang lebih penting itu adalah bandar. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang memang katakanlah teman-teman sering melihat ada laporan laba ruginya itu minus, tapi harga sahamnya itu bahkan bisa arah terus-terusan, itu adalah analisa yang berbeda karena di sana menggunakan bandarmologi ya. Namun yang akan saya bahas di sini itu adalah yang menggunakan analisa value investing. Jadi perusahaan yang memang kinerjanya bagus, fundamentalnya bagus dan terus mengalami pertumbuhan atau growth, maka harga sahamnya suatu saat pasti akan naik mengikuti kinerjanya. Loh kok, tapi bukankah ada nih perusahaan yang kinerjanya bagus, cetak laba terus, tapi harga sahamnya nggak naik-naik? Nah, itu tinggal sabar menunggu direspon atau disadari oleh market. Nah, kok bisa begitu? Ayo kita sekarang bahas ya guys. Ini misalkan ada suatu perusahaan, namanya perusahaan Artvest. Nah, perusahaan ini adalah laporan keuangannya ya, dari 2021 sampai 2024. Ini misalkan nih, dia harga sahamnya saya bikin sama terus, 200 terus, tidak naik-naik. Dia punya share outnya 1,5 miliar, dengan total market cap 300 miliar. Di balance sheet-nya dia punya aset 150 M, punya debt 80 M, dan total equity-nya menjadi 70 miliar. Nah, ini yang terpenting ya, di income statement-nya. Perusahaan Artvest ini punya revenue 250 miliar di tahun 2021, COGS-nya saya anggap 70% ya, atau 175 miliar, sehingga operating profit-nya 75 M, cost-nya 20% ya, 50 M, sehingga net profit-nya 25 M. Nah, untuk simulasi ini saya sederhanakan supaya lebih cepat ya guys. Kemudian dia juga membagikan dividen, payout ratio-nya 30% ya. Artinya kalau 25 M laba bersihnya, maka dia membagikan dividen 7,5 miliar. Nah, itu setara untuk dividen per share-nya adalah Rp5 per lembar saham, karena harga sahamnya 200 ya saat itu. Nah, untuk ini maka yield-nya 2,5%, secara valuasi book value-nya 4,29, P ratio-nya 12 kali. Nah, di tahun 2021 karena dia cetak laba, otomatis equity-nya bertambah ya. Dan di tahun 2022 dia mengalami growth dari sisi revenue 20%. Saya anggap variabel ini konstan sama terus ya guys ya. Sehingga revenue-nya karena growth dari 250 M menjadi 20% naik menjadi 300 M. COGS-nya sama 70% dari revenue 210 M. Operating profit-nya 90, cost-nya 60. Jadi di tahun 2022 dia mencetak laba bersih 30 miliar. Sehingga kalau dividen payout ratio-nya juga saya bikin sama semua supaya simple, 30%. Naik ya, payout ratio-nya menjadi 9 M. DPS-nya juga naik menjadi 6, yield-nya naik menjadi 3, terus value-nya 3,4, dan PI-nya turun menjadi 10. Nah, berikutnya di 2023, langsung saja dia growth-nya juga 25%, net profit-nya naik menjadi 37,5. Nah, ini ya, secara valuasinya dia juga mengalami kenaikan ya. Dividen per share-nya 7,5, yield-nya naik menjadi 3,8, book value 276, dan PI-nya 8 kali. Dan di tahun 2024 ternyata dia juga growth lagi ya, 30% ya. Di sini equity-nya sudah mencapai 134 miliar ya. Revenue-nya sudah mencapai 487 M, net profit-nya 48 M. Dividennya sudah mencapai yield 4,9%, book value 2,2, dan PI-nya 6,15. Nah, misalkan teman-teman menemukan ya perusahaan yang seperti ini, kinerjanya naik, tapi harga sahamnya nggak kemana-mana, masih sama terus seperti ini. Maka teman-teman harus benar-benar mendalami kualitatifnya, di mana apa yang menyebabkan growth-nya dia naik. Kalau dia growth-nya ini memang naik karena faktor bisnisnya itu bagus ya, terus teman-teman bisa melihat ke depannya ini masih akan terus naik ya. Jadi naiknya bukan karena penjualan lain-lain atau selisih kurs laba, segala macam, tapi murni karena bisnisnya. Maka ini adalah momen yang tepat di mana teman-teman berinvestasi atau membeli saham perusahaan Artvest ini. Nah, karena dia kinerjanya naik tapi harga sahamnya masih stagnan.
Loh kok, tapi bisa saja kan ini seterusnya ke depan nggak naik-naik terus kan. Sehingga kelihatannya murah, price book value-nya tinggal 0, segala macam. Nah, ini saya lanjutkan jika ini saya teruskan ya. Laporan keuangannya saya teruskan sampai 3 tahun ke depan. Diasumsikan dia terus growth ya perusahaannya, karena ini masih perusahaan second liner, dia mencetak growth-nya itu lumayan tinggi ya, 35% terus setaranya. Nah, di 2025 di sini dia revenue-nya sudah 658 M, net profit-nya 65 M, dividennya sudah 19 miliar yang dibagikan. Nah, kemudian 2026 sama, dia naik lagi, revenue-nya sudah 880 miliar, net profit-nya 88 M, dividennya yang dibagikan sudah 26 miliar ya. Dan price book value sudah 1,4, PE ratio-nya tinggal 3,38. Nah, di tahun 2027 ini ya, proyeksinya di 2027, kalau dia naik lagi 35%, maka revenue-nya sudah menjadi 1,1 triliun ya. Net profit-nya 119 miliar ya. Nah, teman-teman lihat di sini, yield-nya itu sudah menjadi 12%. Terus price book value-nya 1,08, PE ratio-nya sudah tinggal 2,5 kali ya. Nah, saya yakin pasti ketika ini terjadi, bahkan investor itu akan berbondong-bondong masuk untuk berinvestasi atau membeli saham ini. Kenapa? Karena kalau kita, katakanlah kita beli 1 M ya, dividend yield-nya aja sudah 12% atau 120 juta. Terus PE-nya 2,5 kali, PE 2,5 sekali itu PE yang sangat amat rendah ya. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kok valuasinya yang memang sudah terlalu murah, maka market itu akan pasti bereaksi gitu loh. Tinggal kita harus sabar. Kita harus sabar menunggu market itu benar-benar sadar, dan kita harus mencari perusahaan-perusahaan seperti ini dengan menggunakan analisa kualitatif. Karena faktor terpenting itu adalah di growth, pertumbuhannya. Untuk emiten yang kita memang mau rencananya hold untuk jangka panjang, atau istilahnya Warren Buffett itu adalah hold forever ya. Jadi ketika beli, kita beli bisnisnya, nggak ada berpikiran untuk trading, dijual lagi enggak. Kecuali kalau tiba-tiba misalkan nih harga sahamnya dari 200 itu menjadi katakanlah 3.000. Nah, tentu di sini sudah tidak terlalu menarik kan. Sudah valuasinya ternyata wah ini yield-nya tinggal 0,8, price book value-nya 16 kali, PE ratio-nya bahkan 37 kali. Nah, biasanya saat ini terjadi itu ketika FOMO ya. Jadi investor retail baru sadar, kemudian wah sama-sama kejar-kejaran untuk membeli barang, harga sahamnya naik tinggi sekali ya, dari 200 misalkan naik 10 kali lipat menjadi 2.000. Misalkan saya ganti 2.000 pun, di sini price book value-nya sudah 10 kali, PE ratio-nya 25 kali, yield-nya 1,2%. Nah, ini sudah tidak menarik untuk di harga sini. Nah, ini adalah saat untuk menjual. Namun teman-teman kalau sudah membeli ya di saat 2023, artinya teman-teman sudah harus sabar menunggu selama beberapa tahun sampai kinerjanya itu terus bagus dan market benar-benar merespon. Nah, itu adalah alasan mengapa kok untuk perusahaan-perusahaan yang memang kinerjanya bagus, fundamentalnya bagus, terus growth, dia mempunyai mode bisnis, maka harga sahamnya itu pasti akan mengikuti. Tapi kita harus sabar sampai market itu benar-benar menyadarinya. Nah, ada beberapa contoh untuk perusahaan yang tapi kan ada perusahaan yang termasuk blue chip bahkan ya, fundamentalnya bagus, dia tiap tahun cetak profit, tapi harga sahamnya malah anjlok. Nah, kita ambil contoh misalkan ya, mungkin teman-teman pasti tahu kejadian, nah ini ya, untuk saham-saham emiten rokok, seperti HMSP dan GGRF. Nah, ini kan dua emiten yang harga sahamnya itu hancur lebur ya guys. Jadi di tahun 2017 ini bahkan GGRM itu sempat menyentuh 100.000. Tapi teman-teman lihat, ini adalah korelasinya ya. Saya coba buka di sini, stop GGRM ya di tahun 2017 di sini ya. Nah ini ya guys ya, ini bahkan di 2018 ya yang menyentuh 100.000. Kemudian dia langsung downtrend terus gak berhenti ya, sampai di tahun 2024 ini ya dia masih nggak bangkit ya harga sahamnya. Nah, teman-teman bisa lihat juga bahwa di laporan keuangannya di tahun 2018 dia kan cetak 7 triliun. Bahkan 2019 ini dia masih naik ya 10 triliun. Tapi
para terutama yang para pemain besar ya atau para investor yang besar itu dia sudah forecast, dia sudah memperhitungkan bahwa dengan kenaikan cukai yang terus-menerus seperti ini itu akan menggenjot laba dari perusahaannya. Nah, walaupun labanya itu baru terlihat turun ketika 2020, 2021, 2022, 2023 ya, tapi dia itu sudah exit terlebih dahulu, guys. Jadi para investor besar itu sudah exit di 2018 ini. Wah, 2019 dia naik bahkan ya 10 triliun, 2020 7 triliun, 2021 dia malah turun 5,6 triliun, 2022 juga turun tinggal 2,7 triliun ya. Nah, ini memang kemampuan yang dimiliki para investor-investor besar, mereka juga pasti mempunyai tim analis yang bisa melakukan forecasting ya. Forecasting untuk kinerja perusahaannya. Hampir sama dengan HMSP ya. Kita tahu bahwa industri rokok yang SKM ya, yang sigaret kretek mesin itu diajar sama cukai. Berbeda dengan SKT itu yang malah mendapat berkah ya. Seperti contohnya saham Wismilak yang langsung to the moon. Nah, untuk perusahaan yang SKM ini, teman-teman bisa melihat ya, HMSP. 2017, 2018 mungkin ini patternnya sama. Ini mana coba saya lihat tadi. Saya ganti yang HMSP ya. Di tahun 2017 ini kurang lebih akan dia sama ya pergerakan harganya. Nah, di tahun 2018 dia sempat mengalami peak ya di 5.000 terus turun terus hingga sekarang. Sama momentumnya dia terakhir di 2018 untuk berjualan. Dan kalau teman-teman lihat di laporan keuangannya pun 2019 sama kayak GGRM ya, dia tidak mengalami penurunan bahkan GGRM akan naik tadi ya. Di MSP pun sama, 2019 dia naik 13 triliun, terus pandemi COVID dia 8,5 triliun, tapi ke depan ini juga masih sama, masih belum pulih ya. Dia mengalami penurunan 8,5 triliun, 7 triliun, 6 triliun ya. Jadi turun terus ya. Nah, ini yang membuat para investor besar itu dia exit ya dari saham-saham emiten rokok karena dia sudah forecasting ke depan. Nah, kalau teman-teman juga bisa menemukan perusahaan yang forecasting ke depannya itu growth ya, bukan malah downtrend, forecasting ke depannya. Itu adalah teman-teman saatnya untuk membeli saham itu, apalagi kalau belum direaksi oleh market. Belum direaksi oleh market ini biasanya salah satunya itu tidak terlalu banyak retail-retail yang membicarakan saham ini. Nah, mungkin saham-saham ini saham-saham yang masih second liner ya. Second liner bisnisnya pun tidak terlalu banyak retail yang menganalisa. Itu adalah momen yang paling pas. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jebakan di growth ini jangan sampai dia mengalami kenaikan bukan karena bisnisnya, tapi karena penjualan yang lain-lain lah, atau teman-teman juga harus melihat benar-benar detail ke perusahaan ini dari mana sih dia kok bisa naik gitu loh secara revenue-nya. Dan yang terakhir, ini yang saya akan highlight ya, itu adalah di bagian dua indikator price book value, dua rasio ya, price book value dan PE ratio. Nah, teman-teman pasti sering mendengar bahwa dua rasio yang paling sering digunakan oleh investor pada umumnya yang juga dipopulerkan oleh Bapak Loh Keng Hong adalah price book value dan PE ratio. Namun kalau teman-teman perhatikan ya, dia sebenarnya price book value ini tidak terlalu signifikan pengaruhnya untuk emiten yang growth stock seperti ini ya. Mengapa saya bisa bilang tidak signifikan? Kalau teman-teman melihat beberapa wawancara Pak Loh, kan dia selalu bilang cari yang price book value-nya serendah mungkin. Kalau bisa 0,1, 0,2 ya. Nah, di sini pun price book value-nya itu belum menyentuh 0, ya guys. Tapi perusahaan ini sudah sangat amat menarik. Karena dari mana? PE-nya 2,5, kalau yield-nya pun itu sudah 12% gitu loh. Makanya saya pribadi pun tidak terlalu melihat price book value ini sebagai faktor kunci. Kecuali teman-teman memang bermain di investing yang sigarbat, benar-benar cari perusahaan yang kalau dilikuidasi pun itu ya secara total asetnya itu lebih besar daripada market cap-nya. Nah, itu baru kita bisa melihat faktor price book value. Tapi untuk kinerja perusahaan, untuk value investing yang growth stock itu sebenarnya price book value ini tidak terlalu dilihat. Nah, oke guys, itu saja untuk video kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Seperti biasa saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.